warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video Learning Construction for Dummies. Jadi di pertemuan kali ini kita mau bahas tahapan-tahapan secara simpel gimana sih desain struktur urutan-urutannya, apa langsung ke SAP 2000, apa harus belajar analisa statis dulu atau kayak gimana dulu ya, karena kemarin ada beberapa temen yang bertanya. Jadi kita bikin tentang tahapan desain struktur ya. Nah, jadi sebenarnya kalau ngedesain struktur itu secara sederhana itu ada 3 tahap yang biasanya saya kerjain gitu. Jadi yang pertama itu harus ada data arsiteknya dulu. Arsitek. Nah, data arsitek itu ya sebenarnya bisa aja sih yang ngedesain langsung masuk ke SAP 2000. Cuman kalau misalnya dari 3D langsung ke SAP 2000 takutnya geometrinya salah, fungsi ruangannya salah, ketinggian, kemiringan, dan lain sebagainya banyak asumsi, dan itu jadi modelnya nanti kurang representatif terhadap bangunan yang akan dibangun. Nanti kita jelaskan lebih detail apa aja sih data arsitek yang diperlukan. Terus yang kedua itu kita harus bikin dulu ya sebelum masuk ke software itu preliminary design, prelim desainnya dulu. Jadi kayak baloknya mau pakai ukuran berapa, kolomnya mau pakai ukuran berapa, mutu betonnya berapa, mutu bajanya berapa, ketebalan lantainya berapa, terus material atapnya itu nanti pakai apa, karena itu nanti akan berpengaruh sama ya intinya memudahkan pada saat memodelkan kayak gitu. Jadi gridnya berapa, strukturnya baja atau beton, jadi supaya pada saat memodelkan nggak banyak asumsi. Jadi kalau ada yang nggak tahu kita tanya dulu sebelum memodelkan, karena nanti kalau udah ngerevisi di model nanti malah lebih ramah lagi. Jadi mendingan ketentuan-ketentuannya itu kita tahu dari awal. Nah, baru yang ketiga kita modelin. Jadi kayak bikin analisa struktur pakai software SAP 2000, ETABS atau apapun lah ya. Nah, kita masuk pertama ke data arsitekturalnya dulu. Jadi data arsitek. Nah, sebenarnya data arsitek yang diperlukan itu apa aja sih? Satu, yang jelas itu adalah denah. Denah, tampak, potongan, itu wajib. Tampak, potongan. Fungsinya buat apa sih sebenarnya denah, tampak, potongan itu? Pertama tentu aja kita bikin grid bangunan. Grid bangunan, habis itu level ya, level, ketinggian, level, terus tentukan posisi kolom di mana kayak gitu, terus ketinggian balok seberapa, kemiringan atap ya, kemiringan atap, itu ketinggian. Emang ngaruh ketinggian bangunan ya, ngaruh karena beban angin itu beda ketinggian ya, dia beda bebannya. Kemiringan atap juga ngaruh ke beban anginnya. Gridnya nanti menentukan ke ukuran dari elemen strukturnya, levelnya juga kayak gitu. Terus yang kedua itu wajib ada itu adalah fungsi ruang. Nah, fungsi ruang itu ngaruhnya ke beban. Jadi sama-sama di lantai 2, kalau untuk perpustakaan, untuk alat olahraga, tempat olahraga atau ruang santai itu bebannya beda. Jangan sampai dimodelkan dengan beban ruangan biasa, kamar tidur, ternyata dipakai untuk perpustakaan atau dipakai untuk gudang. Tentu nanti akan overload kayak gitu kan ya, bisa jadi platnya melandut atau dan lain sebagainya. Habis itu yang ketiga itu adalah material yang dipakai.
Jadi kayak ini strukturnya mau pakai beton apa baja, atapnya mau pakai baja apa baja ringan, penutup atapnya mau pakai genteng metal atau genteng merah atau genteng beton. Nah, itu kan bebannya beda. Batanya mau pakai batako apa bata ringan, itu ngaruh ke bebannya nantinya. Jangan sampai kita modelnya pakai bata ringan ternyata di lapangan pakai batako, atau modelinnya pakai apa sih namanya, atap metal biasa ternyata yang dipakai genteng beton, itu kan jadi lebih berat. Nah, yang dikhawatirkan itu terjadi overload kayak gitu kan, sehingga nanti bisa melendut. Ya mungkin kalau rubuh nggak, tapi melendut, crack itu kan kalau orang awam nggak ngerti crack, melihatnya itu sangat bahaya banget kayak gitu loh. Terus kalau misalnya pun ternyata dimodelkan bata tapi ternyata pakai bata ringan, ya jadi sedikit lebih boros, kasihan sih yang punya rumah kayak gitu kan. Terus habis itu material yang dipakai, tinggi bangunan, tinggi tiap lantai, itu juga mempengaruhi ya kayak gitu. Jadi kurang lebih data arsitek itu yang wajib itu ini ya 4 ya, speknya lah, spek yang dipakainya, tebelnya tebelnya bata, eh, kan atap metal juga ketebalannya macam-macam, jadi jangan sampai salah dalam memodelkan sih. Intinya kita bikin model serepresentatif mungkin terhadap apa yang akan dibangun. Terus yang berikutnya kita harus bikin preliminary design. Preliminary design. Nah, preliminary design itu apa sih sebenarnya? Jadi sebelum masuk ke SAP 2000 ke analisa struktur, supaya nggak kebanyakan mengedit di sana, nggak terlalu banyak apa sih namanya, mengassign, mendefine kayak gitu kan. Jadi dari awal itu kita harus tentukan dulu apa preliminary desainnya. Satu, pertama jenis struktur. Jenis struktur. Struktur. Jadi mau baja kah atau mau beton kah? Nah, ini nanti ngaruh ke mutunya berapa. Beton juga mutunya berapa. Kayak gitu. Jadi bajanya mau pakai yang SS400 kah atau mau pakai yang A360 kah, betonnya mau pakai K225, K250, K300. Jadi dari awal itu ditentukan dulu, ini struktur mau pakai baja apa beton. Kalau pakai beton mutunya berapa, supaya nanti dalam memodelkan nggak salah kayak gitu kan. Jadi urut-urutannya juga jelas, pertama modelin material dulu, baru cross sectionnya. Jadi terus intinya jangan sampai memodelkan baja yang dibangun beton kayak gitu kan. Terus yang kedua itu jenis struktur cross section atau penampang ya. Jadi daripada nanti di sub 2000-nya bikin banyak cross section dicoba satu-satu, mendingan dari awal tuh kita udah tentukan tuh, misalnya baloknya bentangnya 6 meter, oh pakai balok tinggi 500, lebarnya 250, oh kolomnya 30 kali 30. Jadi dari awal tuh udah jelas. Tebal platnya juga 150 apa cukup 125 kayak gitu. Kalau baja mau pakai WF atau mau pakai Habim atau mau pakai ya apapun kayak gitu kan. Jadi jangan sampai nanti pada saat dimodelkan itu masih kebingungan karena harus cek dulu bentangnya kah, koordinasi sama arsitek kayak gitu. Terutama baja ya, baja kayak atap mau pakai WF atau mau pakai CNP kayak gitu, mau profilnya mau pakai T atau mau pakai wet flange atau macam-macam lah. Itu dari awal udah ditentukan dulu. Terus yang kedua cross sectionnya, kalau baja mau pakai WF 250 apa WF 200 apa WF cukup 150 kayak gitu kan, ya dilihat dari bentangnya wajarnya berapa. Jadi nanti pada semua model kan ya di modelin di sub 2000 atau etap ya itu aja kayak gitu kan. Meskipun nanti itu akan dicek lagi, kalau nggak kuat ya bikin lagi, tapi minimal dari awal tuh udah ketahuan kayak itu. Habis itu rencana penampang, habis itu pondasi ya, pondasi. Nah, karena pondasi ini nanti ngaruh ke tumpuannya. Jadi kayak misalnya mau pakai pondasi tiang pancang atau straw spell atau mini pel, itu kan jadi jepit kayak itu kan. Jadi dimodelkannya jepit. Terus kalau misalnya mau pakai pondasi telapak atau yang kecil ya dimodelkannya jadi sendi, tapi telapak bisa jepit juga sih. Jadi intinya serepresentatif mungkin lah sama
apa yang nanti akan dibangun. Nah, berikutnya kita baru masuk ke analisa struktur. Jadi setelah punya data arsitek, setelah bikin preliminary design coret-coret gitu ya, kita baru masuk ke analisa strukturnya. Kita modelkan dulu gridnya, ya kan, pertama gridnya, habis itu define material dan cross section, define, habis itu kita apa sih namanya, modeling ya kan, modeling geometrinya, masukin beban dan kombinasi plus kombinasinya, nah sih ya kan. Baru yang berikutnya di run ya, kurang lebih kayak gini urut-urutannya. Kalau di sub 2000 apa ya, tapi bikin grid, define material dan cross section ya kan, baru dimodelin, kasih beban, habis itu run, habis itu cek desain. Nah, ada yang paling penting yang sering kelewat itu adalah membandingkan hitung manual. Jadi kenapa ini penting? Sepinter-pinternya software, kalau input yang dimasukin itu salah, ya hasilnya salah kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada salah satuan, salah misalnya milimeter ke meter, kilogram ke kilonewton, itu sering terjadi di dalam pembebanan kayak gitu kan ya. Atau misalnya bikin bentang 3 meter, tapi nulisnya 3 milimeter, itu kan juga ya salah kayak gitu kan. Sehingga paling gampang itu cek hitung manual. Pertama yang paling gampang itu ya cek bebannya. Jadi kayak reaksi tumpuan itu sama dengan penjumlahan dari segala macam beban ya. Jadi reaksinya berapa totalnya, bebannya berapa, itu harus match. Terus yang berikutnya, kalau itu udah oke ya, salah satu dari beberapa, dicek gaya dalamnya. Jadi kayak gaya yang terjadi pada kolom itu wajarnya berapa sih. Misalnya ini wajarnya kolomnya kebebanan cuma ya 50 ton, tapi yang terjadi nyampe 200 ton. Oh, berarti ada sesuatu yang salah di situ, bebannya atau apanya kayak. Jadi distribusinya nggak merata. Nah, kurang lebih secara garis besar ini adalah tahapan-tahapan desain yang biasanya saya kerjain sih. Atau mungkin kalau yang udah ahli langsung analisa struktur nggak apa-apa. Tapi kalau dari awal tuh kita cek dulu dari desain arsiteknya, bikin preliminary design, baru masuk ke modeling di software analisa strukturnya. Nah, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Lebih detailnya nanti mungkin di video yang lain. Kalau ada yang ditanyakan silahkan di kolom komentar. Terima kasih dan semoga bermanfaat.